Bersama kita hari ini ada seorang pria yang dikenal sebagai salah satu pemimpin terlama di dunia. Dia setelah menyaksikan segalanya mulai dari perang dan resesi ekonomi, dari perpecahan negara hingga perubahan tatanan dunia. Itulah awal perjalanan Putin ke India, dan seperti yang baru saja kalian dengar, dia telah menyaksikan segalanya, mulai dari resesi hingga perpecahan. Ngomong-ngomong, dia juga merupakan presiden pertama dari negara manapun yang memiliki surat perintah penangkapan untuk dirinya sendiri dari Mahkamah Internasional. Dia adalah pemimpin pertama negara yang diserang saat memiliki senjata nuklir. Ini terjadi saat Ukraina memasuki kurs dan merebut wilayah Rusia, jadi mari kita bahas tindakan Putin dalam kunjungan ini. Begini, penjualan Rusia memang sedikit menurun. Anda tahu, orang-orang tidak ingin membeli minyak Rusia. Dia tidak mencapai target dan seperti penjual lain, kini harus melakukan perjalanan penjualan akhir tahun. Itulah tepatnya yang terjadi. Bulan lalu, perusahaan minyak terbesar di India berhenti mengimpor minyak Rusia setelah adanya sanksi. Dan bulan ini kita melihat Putin mengunjungi India. Saya kurang pandai matematika, tapi bisa hitung 1 tambah 1. Di wawancara ini, pertanyaan pertama yang diajukan padanya soal penjualan minyak ke India. Silakan dengarkan. Tapi apakah India telah mengurangi pembelian minyak dari Rusia setelah mendapat tekanan dari Barat? Anda tahu kami sudah melakukannya. Iya, ada penurunan tertentu dalam total volume perdagangan selama 9 bulan pertama tahun ini. Ini hanya penyesuaian kecil saja. Banyak yang harus dilakukan Secara keseluruhan, omset perdagangan kita hampir berada di tingkat yang sama seperti sebelumnya. Saya tidak bisa memberitahu Anda secara pasti dengan angka. Saya tidak bisa memberikan angka bulanan yang pasti saat ini. Tapi perdagangan produk minyak bumi dan minyak mentah, serta produksi produk minyak bumi untuk konsumen minyak. Minyak Rusia berjalan lancar di India. Tidak bisa. Mengenai pembelian atau pembelian sumber daya energi India dari Rusia, saya ingin mencatat dan sudah pernah menyampaikan hal ini secara terbuka. Bahkan Amerika Serikat sendiri masih membeli bahan bakar nuklir dari Rusia untuk pembangkit listrik tenaga nuklirnya sendiri. Itu juga bahan bakar uranium untuk reaktor yang beroperasi di Amerika Serikat. Saya tidak bisa memastikan apakah Amerika Serikat memiliki hak untuk membeli bahan bakar kita. Kenapa India tidak boleh mendapatkan hak istimewa yang sama? Pertanyaan ini layak untuk ditelaah secara menyeluruh, dan kami siap untuk membahasnya. Saya rasa Putin tak menyangka wawancara ini akan seberat ini. Namun ia terus mendapat pertanyaan tak terduga. Setelah itu, dia ditanya alasan Rusia mencaplok Crimea. Apakah karena Rusia butuh pangkalan Sevastopol? Dengan Sri Apih yang dia katakan. Apakah itu juga menjadi dasar atas apa yang terjadi ketika Anda memutuskan untuk mencaplok Crimea? Pelabuhan air hangat Anda satu-satunya sangat strategis bagi Rusia. Lalu Rusia tidak lagi di G8 hari ini. Barat mengklaim atau mengatakan bahwa tindakan Anda di masa lalu baru-baru ini adalah alasan untuk, dan saya kutip, tidak kutip, isolasi Rusia. Kami tak perlu merebut pelabuhan di Crimea karena itu sudah milik kami. Ngomong-ngomong, sekadar pengingat bagi yang belum tahu, Ukraina tak punya angkatan laut yang memadai. Dan meskipun begitu, mereka berhasil memukul mundur seluruh armada Laut Hitam Rusia dari Crimea. Semua berkat operasi militer khusus yang dimulai oleh Vladimir Kecil. Saat itu Putin memulai ceramah sejarah terkenalnya. Pelajaran ini sama seperti yang ia berikan kepada Tucker Carlson di Kremlin dan kini kepada jurnalis India. Dia berbicara tentang bagaimana Crimea selalu menjadi bagian dari Rusia. Ukraina juga selalu menjadi bagian dari Rusia. Dan itulah sebabnya tanah manapun yang dia rebut dalam invasi ini secara teknis bukanlah aneksasi. Satu-satunya hal yang dia lupakan, meskipun begitu, adalah bahwa Tiongkok bisa menggunakan logika yang sama dan mulai mengambil alih tanah Rusia. Namun setelah pelajaran sejarah ini, dia mendapat pertanyaan tersulit sejauh ini. Jika dia benar-benar melakukan ini untuk melindungi etnis Rusia yang berbicara bahasa Rusia di Ukraina Timur, mengapa dia masih membunuh orang-orang yang sama? Kami memiliki bukti yang tak terbantahkan bahwa tentara Rusia sedang melakukan genosida terhadap orang-orang yang seharusnya dilindungi oleh Putin. Selain itu,
Rusia menembaki gedung apartemen dan pusat perbelanjaan di wilayah yang diklaim Putin sebagai milik Rusia. Apa maksud semua itu? Silakan dengarkan. Fakta bahwa kamu menyebutkan sejarah itu mengingatkanku pada apa yang telah aku lakukan. Saat konflik sedang berlangsung, aku pernah pergi ke Donetsk, aku pergi ke Luhansk, Zaporizhia, Kherson, dan sebagian besar orang yang ada di sana berbicara bahasa Rusia. Mereka menggunakan bahasa Rusia. Dengan siang dengan Kiev, karena bahasa Rusia dilarang di Ukraina Timur, tapi mereka juga sedikit terkejut bagaimana mungkin Putin melakukan ini kepada kami. Kami adalah rakyatnya. Banyak perempuan yang saya ajak bicara terkejut. Jadi apa yang ingin Anda katakan kepada orang-orang di Ukraina Timur yang sebenarnya memiliki keluarga di Rusia, yang setiap hari berpindah dari Ukraina ke Rusia? Ya, jadi apa yang ingin Anda katakan kepada mereka? Jawabannya cukup sederhana. Orang-orang ini kemungkinan besar tinggal di bagian-bagian Ukraina tersebut. Secara khusus di wilayah-wilayah Lugansk dan Donetsk yang saat itu masih berada di bawah kendali otoritas Kiev. Sementara itu bagian wilayah Lugansk atau Donetsk yang berada di luar kendali mereka sedang mengalami aksi militer intens oleh otoritas Kiev. Sehingga kami terpaksa memberikan dukungan kepada wilayah-wilayah yang telah mendeklarasikan kemerdekaan tersebut. Nah, itu adalah poin pertama. Ini setuju. Kami memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyatakan kehendak mereka melalui referendum terbuka. Mereka yang merasa bergabung dengan Rusia demi kepentingan memilih sesuai itu. Mereka yang tidak setuju bebas untuk pergi tanpa hambatan ke bagian lain dari negara Ukraina. Oh, referendum Rusia di wilayah Ukraina yang diduduki. Kami punya cuplikan tentang proses pemungutan suaranya. Cuplikan ini memperlihatkan kemajuan Rusia dibanding Amerika Serikat dan negara demokrasi barat lainnya. Kamu lihat di Rusia, tentara benar-benar pergi ke rumah-rumah warga untuk mengambil suara mereka. Tentara juga akan memberitahumu siapa yang harus dipilih. Bandingkan dengan Eropa atau Amerika Serikat. Tidak ada yang datang mengambil suara saya atau memberitahu saya harus memilih siapa. Semuanya harus saya cari tahu sendiri. Dan kemudian saya harus pergi ke lokasi pemungutan suara untuk memberikan suara saya. Semoga suatu hari nanti kita bisa semaju Rusia saat ini. Itu hanya bercanda, omong-omong. Tapi kalau Putin ingin dunia percaya bahwa seluruh referendum ini bukan lelucon, mungkin sebaiknya dia mengumumkan angka yang sedikit lebih masuk akal daripada yang dia umumkan. Kremlin menyatakan 98% warga Ukraina dalam referendum Rusia memilih bergabung dengan Rusia. Tidak mungkin? 98% orang setuju pada satu hal. Saya bisa saja bilang, ayo makan es krim untuk makan malam, dan bahkan saat itu pun saya tidak akan mendapatkan 98% orang setuju dengan saya. Sebenarnya, mari kita lihat sejarah Putin sendiri. Pada 2000, pemilu presiden Rusia terakhir yang sebenarnya, Vladimir Putin hanya meraih 53% suara. Tapi sekarang, dia ingin dunia percaya bahwa 98% orang Ukraina ingin bergabung dengan Rusia. Itu sama sekali tidak benar dan bahkan tidak masuk akal. Namun, mungkin itulah yang terjadi saat tentara bersenjata datang ke rumah Anda untuk mengambil suara. Hal lain yang ingin saya tunjukkan dari wawancara ini adalah bagaimana alasan yang diberikan Putin tentang mengapa dia memulai invasi ini terus berubah, tergantung pada siapa yang dia ajak bicara. Dalam wawancara ini, dia jelas berbicara pada audiens India, makanya membahas hal itu. Dia harus menyerang Ukraina karena dipaksa oleh NATO. Namun, saat berbicara ke audiens Rusia, dia beralasan menginvasi Ukraina karena negara itu selalu bagian dari Kekaisaran Rusia. Seperti yang kami katakan, Putin berupaya membangun kembali Uni Soviet. Dia hanya tidak ingin dunia tahu. Dia ingin semua orang percaya bahwa NATO lah yang memaksanya memulai perang ini. Padahal, kenyataannya tidak ada tentara NATO di dalam Ukraina. Justru tentara Rusia yang terus-menerus tewas ribuan setiap minggunya karena operasi militer khusus yang dimulai oleh Putin. Bukan kami yang memulai perang ini. Anda lagi. Ini Barat jelas mendorong Ukraina dan mendukung peristiwa-peristiwa tersebut, mengatur kudeta. Itulah titik yang memicu peristiwa di Crimea, diikuti oleh perkembangan di Ukraina Tenggara. Di Donbas, Kamu tahu, mereka tidak membicarakannya. Kami sudah 8 tahun, selama 8 tahun, mereka bahkan tidak pernah menyebutkannya. Kami telah mencoba menyelesaikan masalah ini secara damai selama 8 tahun, menandatangani perjanjian Minsk berharap bahwa masalah ini bisa diselesaikan secara damai. artinya tahun.
Operasi militer khusus kami bukan perang baru, melainkan usaha mengakhiri perang yang dipicu Barat melalui nasionalisme Ukraina. Mengakhiri perang yang dilancarkan Barat terhadap kita dengan tangan-tangan Ukraina. Itu yang mestinya terjadi, Asikong. Itulah yang benar-benar terjadi. Itulah inti permasalahannya. Lalu dia tanpa sengaja juga membocorkan bahwa setiap kebijakan pasti ada konsekuensinya. Dan dia mulai melihat bahwa banyak negara di seluruh dunia sedang runtuh, sama seperti Uni Soviet dulu runtuh. Menurutku, dia butuh cermin untuk menyadari negara mana yang sedang dia bicarakan. Jika dia melihat data ekonomi Rusia, dia akan sadar melakukan kesalahan yang sama dengan yang dia peringatkan. Kita selalu harus sangat berhati-hati melihat setiap langkah kita, dan kita harus memahami konsekuensinya. Yaitu yang besar. 1. Nomor 2. Ini sangat penting, bukan hanya untuk bekas Uni Soviet, tapi juga Rusia. Apa kesimpulan saya? Yaitu bahwa Uni Soviet pada titik waktu tertentu berada dalam keadaan sedemikian rupa sehingga para pemimpinnya dan mungkin bahkan warga biasa pun mempercayai hal itu. Negara Soviet begitu besar, begitu hebat, sehingga tidak ada apapun, kapanpun, dalam keadaan apapun yang akan terjadi padanya. Dan gagasan tentang kebesaran inilah yang menjadi titik di mana sebuah negara mulai membuat satu kesalahan demi kesalahan lainnya dengan berpikir bahwa semuanya baik-baik saja. Kami memang pernah salah dan gagal, tapi karena kami sangat besar, semuanya akan tetap berlalu. Kita naikin sebahan. Jumlah kesalahan terus bertambah seperti bola salju dan makin sulit dikelola. Saya melihat pada hal yang sama terjadi di beberapa negara lain saat ini, jadi saya tetap mengawasinya, Chair. Kita sudah melewatinya dengan baik. Sekarang saatnya fokus ke Marco Rubio, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat yang juga memberi wawancara di waktu hampir bersamaan. Saat Putin diwawancarai, Rubio menyebut ekonomi Ukraina berpeluang bangkit dan melampaui Rusia. Andai perang ini bisa berakhir damai, dengarkan, ini memungkinkan mereka tidak hanya membangun kembali ekonomi mereka, tetapi juga untuk makmur sebagai sebuah negara, menjadi negara dengan ekonomi yang tumbuh. Secara teori, jika saya lakukan hal yang biar, dalam 10 tahun produk domestik bruto Ukraina bisa melampaui Rusia. Inilah hal-hal seperti ini. Hentikan perang dan pastikan mereka tidak pernah diserang lagi. Lindungi kedaulatan dan kemerdekaan jangka panjang Ukraina agar tak jadi negara boneka. Mereka mandiri dan berdaulat sehingga ekonomi mereka tak hanya pulih tapi juga makmur dan berubah jadi kisah sukses. Itu yang kami upayakan di sini. Pada akhirnya keputusan soal Rusia harus diambil langsung oleh Putin, bukan penasihatnya. Hanya Putin yang dapat mengakhiri perang ini untuk Rusia. Jadi kami akan mengeksplorasi, kami akan mencoba mempertemukan kedua belah pihak dan melihat usulan apa yang bisa kami ajukan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Kami akan berusaha semaksimal mungkin agar ini berhasil. Seperti yang telah kami lakukan selama 10 bulan terakhir, saya pikir ini kami telah membuat beberapa kemajuan. Kami sudah semakin dekat, tapi kami masih belum sampai di sana. Kami masih belum cukup dekat, tapi itu bisa berubah. Saya harap itu berubah. Salah satu masalah membuat video seperti ini adalah menampilkan banyak serangan drone, meski tidak ada manusia atau tentara Rusia yang terluka. YouTube sering mendemonetisasi atau membatasi video kami. Bahkan dalam seminggu terakhir, 4 video kami didemonetisasi menurut YouTube. Menampilkan serangan drone atau rekaman garis depan tidak ramah pengiklan, sehingga video tersebut dibatasi. Inilah kenyataan perang modern yang dihadapi orang Ukraina, dan mereka berusaha bertahan hidup. Kami yakin penting untuk meliput hal ini, karena itu kami meluncurkan platform kami sendiri, Basics Insider. Kami membangunnya dari awal sehingga tidak ada batasan. Kami tak perlu mengaburkan serangan drone, rekaman garis depan, atau pangkalan udara Rusia yang hancur. Selain itu, kami sebenarnya tidak menayangkan iklan apapun di situs. Dengan begitu, kami tidak perlu menyensor diri hanya karena pengiklan tidak senang dengan apa yang kami liput. Kami tidak mendanai situs ini melalui iklan, kami mendanainya melalui dukungan Anda. Jadi, jika Anda adalah seseorang yang tertarik dengan liputan seperti ini, dan Anda ingin menonton video kami tanpa sensor serta mendapatkan konten bonus yang tidak bisa kami unggah di YouTube, maka pastikan untuk bergabung bersama kami di basicsinsider.com. Anda bisa klik tautan di deskripsi atau scan code QR di layar. Dengan bergabung, Anda bisa menonton semua konten yang sudah kami unggah dan semua video yang akan kami unggah di masa depan. Dukungan Anda membantu liputan dan channel kami. Terima kasih. Saya Sam, sampai jumpa di video berikutnya.